Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Enfuad Sidik Ismail dari kelas 3 ya 12 akan menjelaskan tentang pengantar teknologi game bagian 4. Game jaringan. Game jaringan berjaringan terbagi menjadi dua, yaitu game dan jaringan. Apa itu game? Game merupakan permainan yang menggunakan media elektronik, merupakan sebuah hiburan berbentuk multimedia yang dibuat semenarik mungkin agar pemain bisa mendapatkan sesuatu sehingga adanya kepuasan batin dari psikologis seseorang. Apa itu jaringan? Pengertian umum jaringan adalah kumpulan sistem yang terdiri dari beberapa perangkat yang saling terhubung untuk mendapatkan hasil tujuan yang sama. Dapat dikatakan si perangkat-perangkat ini dihubungkan agar dapat terkoneksi satu sama lain. Jaringan dapat berupa sambungan yang terhubung ke dunia luas dengan koneksi internet, dan ada juga jenis jaringan offline, di mana kita dapat terkoneksi antara perangkat dengan sistem lokal area. Jadi saat dimana ada suatu perangkat terhubung dengan perangkat lain, kita dapat katakan misalnya terdapat jaringan, entah itu online ataupun offline. Apa itu game jaringan? Game berjaringan adalah suatu permainan dengan media elektronik yang dimainkan dengan cara terhubung dengan user lain dengan memanfaatkan sebuah alat penghubung jaringan agar dapat bermain game secara bersamaan dengan user lain yang berbeda tempat, waktu, hingga kondisi dengan bantuan jaringan yang dapat menghubungkan atau mengkoneksikan antar perangkat, entah itu device komputer atau perangkat lain untuk dapat bermain game. Sejarah perkembangan game online. Perkembangan game online sendiri tidak lepas juga dari perkembangan teknologi komputer dan jaringan komputer itu sendiri. Meledaknya game online sendiri merupakan cerminan dari pesatnya jaringan komputer yang dahulunya berskala kecil atau small local network sampai menjadi internet dan terus berkembang sampai sekarang. Game online saat ini tidaklah sama seperti ketika game online diperkenalkan untuk pertama kalinya. Pada saat muncul pertama kalinya tahun 1960, komputer hanya bisa dipakai untuk 2 orang saja untuk bermain game. Lalu muncullah komputer dengan kemampuan time sharing sehingga pemain yang bisa memainkan game tersebut bisa lebih banyak dan tidak harus beradu di suatu ruangan yang sama. Lalu pada tahun 1970 ketika muncul jaringan komputer berbasis paket box komputer network, jaringan komputer tidak hanya sebatas LAN saja, tetapi sudah mencakup WAN dan menjadi internet. Game online pertama kali muncul kebanyakan adalah game-game simulasi perang ataupun pesawat yang dipakai untuk kepentingan militer yang akhirnya dilepas lalu dikomersilkan. Game-game ini kemudian menginspirasi game-game yang lain muncul dan berkembang. Pada tahun 2001 adalah puncak dari demam.com sehingga penyebaran informasi mengenai game online semakin cepat. Game online berdasarkan teknologi grafis. 2D. Game yang mengadopsi teknologi ini rata-rata game yang termasuk ringan, tidak membebani sistem, tetapi game dengan kualitas gambar 2D tidak enak dilihat apalagi dibandingkan dengan game 3D. Sehingga rata-rata game online sekarang mengadaptasi teknologi 2.5D, yaitu di mana karakter yang dimainkan masih berupa 2D akan tetapi lingkungan yang sudah mengadopsi 3D. 3D. Game bertipe 3 dimensi merupakan game dengan grafis yang baik dalam penggambaran secara realita. Kebanyakan game-game ini memiliki perpindahan kamera angle hingga 360 derajat sehingga kita bisa melihat secara keseluruhan dunia game tersebut. Akan tetapi game 3D meminta spesifikasi komputer yang lumayan tinggi agar tampilan 3 dimensi game tersebut terlihat secara sempurna. Game online berdasarkan cara pembayaran. Maksud dari cara pembayaran ini adalah bagaimana perusahaan game online mendapatkan uang dari gamesnya. Pay per item. Game yang berada pada kategori ini merupakan game yang bisa diinstal atau dimainkan secara gratis, dan game ini biasanya mengenakan biaya pada pemakaian apabila pemain ingin cepat naikkan level atau membeli barang
langkah yang tidak pernah dijumpai para pemain. Contohnya Gunbound, Ragnarok, Ghost Online, dan lain-lain. Type per type, game ini harus dibeli dan diinstal secara legal karena pada saat diinstal game tersebut akan mendaftarkan pemain ke internet langsung, dan apabila yang diinstal adalah program bajakan maka secara otomatis sistem akan memblokirnya. Contohnya World of Warcraft dan lain-lain. Ping dalam game berjaringan. Dalam game berjaringan ini kita pasti akrab dengan namanya ping. Ping ini berperan dalam masalah real time atau ketepatan waktu pergerakan game dengan perangkat lain. Semakin besar ping, maka semakin buruk, dan semakin kecil ping, maka akan semakin baik dalam bermain game berjaringan ini. Bila ping besar, maka pergerakan game akan tidak sinkron dengan gerakan game lain. Jadi saat bermain game berjaringan, kita disarankan untuk menggunakan jaringan via kabel. Karena bila kita gunakan jaringan via wireless, maka akan banyak noise frekuensi yang dapat merusak sinyal ping keselarasan pergerakan game. Dengan demikian, kita dapat simpulkan bahwa untuk bermain game yang berjaringan untuk memakai internet atau jaringan via kabel agar lebih stabil. Tipe-tipe game online. FPS atau First Person Shooter. Game ini mengambil pandangan orang pertama pada gamenya, sehingga seolah-olah kita sendiri yang berada dalam game tersebut. Kebanyakan game ini mengambil setting peperangan dengan senjata militer. Di Indonesia, game jenis ini sering disebut game tebak-tebakan. Ini adalah contoh game FPS adalah Counter-Strike. Video game bergenre first-person FPS, di mana game ini dapat kita mainkan bukan hanya bermain sendiri, tapi bahkan dapat kita mainkan beramai-ramai dengan teman-teman via jaringan lokal atau LAN, hingga online yang berbeda lokasi negara ataupun dunia bermain secara real-time bersamaan. Event strategi disebut PUBG. Game yang permainannya menekannya kepada kehebatan strategi permainan. Biasanya pemain memainkan tidak hanya satu karakter saja, tetapi banyak karakter. Ini adalah contoh game RPG. Game Dota adalah sebuah mod permainan yang masuk kategori strategi namun bergenre game RPG, role playing game. Itu sebuah permainan yang para pemain memainkan satu peran tokoh, sehingga game ini lebih fokus pada cara memainkan satu tokoh itu saja yang dikembangkan menjadi lebih kuat, atau bisa kita sebut karakter building. Cross-platform online, game yang dapat dimainkan secara online dengan hardware yang berbeda, misalnya saja Need for Speed Undercover, GTA 5 yang dapat dimainkan secara online dari PC, konsol PS4 maupun Xbox 360. PS4 dan Xbox 360 menggunakan hardware atau konsol game yang memiliki konektivitas ke internet sehingga dapat bermain secara online. Ini adalah contoh game cross-platform online, yaitu GTA. Game aksi dan petualangan yang berlatar belakangan negara bagian fiktif di Amerika Serikat, yaitu San Andreas, di mana pada game ini player dapat mengontrol karakter pada game sesuai keinginan. Game ini bukan game berbasis open world, sehingga player bebas bereksplorasi di dunia game yang disediakan di properti secara offline maupun online. Browser game, game yang dimainkan pada browser seperti Firefox, Opera, atau Internet Explorer syarat di mana sebuah browser dapat memainkan game ini adalah browser sudah mendukung JavaScript, PHP maupun Flash. Ini adalah contoh browser game Dino. Pada browser Google Chrome saat terjadi RTO, request timeout atau gangguan pada jaringan internet, browser kita di mana kita diberikan satu karakter dinosaurus 2D yang kita kontrol untuk mendapatkan nilai sebanyak mungkin dengan menghindari kehilangan yang ada. Massive multiplayer online game, game di mana pemain bermain dalam dunia yang skalanya besar, lebih dari 100 pemain. Setiap pemain dapat berinteraksi langsung seperti halnya di dunia nyata. Ini adalah contoh Massive multiplayer online game, RF Online. Pembuatan game komputer dengan menerapkan konsep AI pada sebuah game engine. Kecerdasan buatan atau kecerdasan yang ditambahkan kepada satu sistem yang bisa diatur dalam konteks ilmiah atau inteligensi artificial intelligence atau
Disingkat AI didefinisikan sebagai kecerdasan entitas ilmiah. Sistem seperti AI umumnya dianggap komputer. Kecerdasan diciptakan dan dimasukkan ke dalam suatu mesin komputer agar dapat melakukan pekerjaan seperti yang dapat dilakukan manusia. Banyak hal yang kelihatannya sulit untuk kecerdasan manusia, tetapi untuk informatika relatif tidak bermasalah. Seperti contohnya, mentransformasikan persamaan, menyelesaikan persamaan integral, membuat permainan catur atau berbagai. Secara garis besar, AI terbagi ke dalam dua paham pemikiran, yaitu AI konvensional dan kecerdasan komputasional, CI computational intelligence. AI konvensional kebanyakan melibatkan metode-metode yang sekarang diklasifikasikan sebagai pembelajaran mesin yang ditandai dengan formalis dan analis statistik. Dikenal juga sebagai AI simbolis, AI logis, AI murni, dan AI cara lama. Good old-fashioned artificial intelligence. Kecerdasan komputasional melibatkan pengembangan atau pembelajaran iteratif, misalnya penalaran parameter seperti dalam sistem koneksionis. Pembelajaran ini berdasarkan pada data empiris dan diasosiasikan dengan AI non-simbolis, AI yang tak teratur dan perhitungan lunak. Metode-metode artificial intelligence konvensional. Sistem pakar menerapkan kapabilitas pertimbangan untuk mencapai kesimpulan. Sebuah sistem pakar dapat memproses sejumlah besar informasi yang diketahui dan menyediakan kesimpulan-kesimpulan berdasarkan pada informasi-informasi tersebut. Pertimbangan berdasarkan kasus, jaringan Bayesian, AI berdasarkan tingkah laku, metode modular pada pembentukan sistem AI secara manual. Metode AI komputasional, jaringan syaraf sistem dengan kemampuan pengenalan pola yang sangat kuat, sistem Fuji, teknik untuk pertimbangan di bawah ketidakpastian telah digunakan secara meluas dengan industri modern dan sistem kendali produk konsumen. Data kecerdasan buatan. Sudut pandang kecerdasan buatan mampu membuat mesin menjadi cerdas, berbuat seperti yang dilakukan manusia. Sudut pandang penelitian. Kecerdasan buatan adalah studi bagaimana membuat komputer dapat melakukan sesuatu sebaik yang dilakukan manusia. Sudut pandang bisnis. Kecerdasan buatan adalah kumpulan peralatan yang sangat powerful dan metodologis dalam menyelesaikan masalah bisnis. Sudut pandang pemrograman. Kecerdasan buatan meliputi studi tentang pemrograman simbol, problem solving, dan pencarian. Di sisi lain, hal yang bagi manusia kelihatan menurut sedikit kecerdasan sampai sekarang masih sulit untuk direalisasikan dalam informatika. Contoh media interaksi ialah penglihatan, vision, suara, voice, ucapan, speech, gerakan anggota badan, gestur. Untuk pembentukan artificial intelligence pada game ternyata digunakan pula algoritma, yaitu jenis pohon nari untuk suatu struktur. Implementasi pohon ini biasanya disebut game tree. Berdasarkan game tree, inilah sebuah game disusun algoritma lainnya. AI yang disematkan dalam sebuah game yang membentuk analisis game tree biasanya merepresentasikan kondisi atau posisi permainan dari game sebagai suatu node dan merepresentasikan langkah yang mungkin dilakukan sebagai sisi berarah yang menunjukkan node kondisi tersebut ke arah sebagaimana representasi suatu pohon. Namun biasanya representasi lagu tersebut mempunyai kelemahan, yaitu representasi data pohon akan menjadi sangat lebar dan banyak. Mungkin bagi sebuah mesin komputer mampu melakukan kalkulasi sebanyak apapun masalah, namun game tree yang lebar dan besar memberikan beberapa masalah, antara lain memiliki proses memori, kapasitas penyimpanan yang cukup besar, dan kinerja yang kurang pada konsol game berspesifikasi rendah. Karena itu, dibentuklah beberapa algoritma dan penyederhanaan bagi sebuah game tree. Pada salah satu contoh game klasik, yaitu tic-tac-toe, penyederhanaan dapat dilakukan dengan berbagai metode. Salah satunya diantaranya adalah
Minimax. Metode ini berhasil diterapkan dan memberikan nilai reduksi yang cukup signifikan. Dan tidak hanya bisa digunakan secara monoton, Minimax juga bisa digunakan untuk game-game yang lebih rumit seperti catur, tentunya dengan algoritma dan representasi yang berbeda. Minimax merupakan salah satu metode penerapan implementasi pohon ari pada suatu game. Dia menandakan bahwa implementasi struktur sangatlah diperlukan pada pembuatan dan penerapan AI, dan tidak menutup kemungkinan ilmu dan metode baru yang lebih canggih akan ditemukan di masa depan. Mohon maaf untuk kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.